Assalamualaikum semuanya. Persembahan tentunya bukan lagi perkara asing bagi telinga orang Indonesia, apalagi kawasan Jawa Bali. Mereka sudah terbiasa dengan perkara yang satu ini. Alasan utamanya, persembahan selalu dijadikan sebagai medium pendamai batin dan juga bangsa halus. Konon, persembahan juga digunakan sebagai pengalihan nasib buruk. Untuk urusan semacam ini, tidak ada persembahan yang paling menakutkan daripada tumbal pembangunan jembatan. Penghilangan nyawa untuk jembatan biasanya dilakukan dengan berbagai macam ritual dan cara. Ada yang dipaksa, ada pula yang mengikuti tata aturan. Mitos mengenai tumbal tiang jembatan menjadi populer di tahun 90-an. Saking populernya, anak-anak di zaman itu selalu berhati-hati ketika ada mobil misterius yang melintas. Ternyata ketakutan itu tidak jauh-jauh dengan cerita yang sempat ramai di saat itu, yaitu tumbal tiang pancang jembatan. Alkisah, ada beberapa pekerja proyek yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jembatan. Pada saat itu, tidak ada pekerjaan lain selain memasang tiang pancang jembatan. Namun saat dipasang berulang kali, gagal terus-menerus karena tergerus air sungai yang melewati jembatan tersebut. Hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pekerja proyek. Kerugian tersebut tidak hanya kerugian material saja, tapi juga waktu yang semakin mendekati deadline. Kepala proyek merasa frustasi karena selama pemasangan tiang pancang jembatan selalu saja mengalami kegagalan. Padahal berbagai macam upaya telah dilakukannya, seperti menyedot air sungai hingga memasang tiang pancang dengan alat yang canggih. Karena deadline pengerjaan semakin dekat, maka ia memutuskan untuk pergi ke paranormal. Setelah menceritakan masalahnya tersebut, paranormal itu mengatakan jika wilayah itu memang angker dan membutuhkan tumbal apabila ingin mengerjakan proyek. Tumbal itu ialah kepala anak-anak yang ditanam di dalam tiang pancang jembatan. Dan ia mengatakan bahwa dibutuhkan 5 kepala anak, karena tiang pancang yang dibutuhkan adalah sebanyak 5 buah. Lantas kepala proyek itu menyuruh bawahannya untuk mencari anak kecil. Tapi mereka harus mencarinya di luar pulau, supaya kegiatan busuk mereka tidak terendus oleh warga sekitar. Tak membutuhkan waktu lama, kelima anak sudah berhasil dikumpulkan. Dengan polosnya, mereka diajak ke depan tiang pancang yang hendak dipasang. Di situ sudah ada lubang yang pas untuk tubuh mereka. Supaya tangis anak tidak terdengar, mereka menyalakan seluruh mesin yang ada di proyek. Satu persatu, anak-anak itu dimasukkan ke dalam lubang pancang, lalu dicor dengan menggunakan semen. Mereka tetap melakukannya, meskipun pada saat itu jeritan tangis anak sangatlah keras dan mencekam. Setelah menanam kelima tubuh anak itu, proyek pun bisa selesai dalam waktu beberapa minggu kemudian. Konon katanya, jembatan dengan tumbal dapat membuat jembatan menjadi angker, dan arwah anak-anak sering mengganggu pengendara jalan yang lewat. Akan sering sekali terjadi kecelakaan di sana, dan ngerinya lagi korban kecelakaan tidak ada yang selamat. Apabila terdapat anak kecil di dalam kendaraan tersebut, maka anak itu akan selamat tanpa luka yang berarti. Dari beberapa referensi saya menyimpulkan, tumbal kelancaran pembangunan jembatan kebanyakan dilakukan saat sepertiga malam. Hal ini sudah menjadi lumrah untuk profesi ini. Hanya saja tak ada yang berani mengatakannya kepada orang luar. Jika sampai cerita ini dinyatakan ke publik, kesialan akan memburu mereka. Sebut saja yang paling ringan, yakni pemutusan kerja secara sepihak atau penjara karena dianggap memfitnah. Paling berat, apabila berita tumbal untuk pembangunan jembatan keluar, pelapornya bisa saja akan dibunuh oleh orang-orang yang berkepentingan. Sebenarnya bukan hanya anak kecil saja, bahkan kepala orang dewasa pun tak luput dari tumbal tiang pancang.
cerita mengenai tumbal kepala untuk dijadikan pondasi jembatan sudah ada sejak masa penjajahan ratusan tahun lalu. Saat itu negeri ini masih mengandalkan rakit untuk menyeberang sungai. Lalu datanglah insinyur-insinyur Belanda untuk membangun brug atau jembatan. Karena minimnya pengalaman yang dimiliki pribumi, mereka kebingungan dan bertanya kepada para menir tersebut, bagaimana cara yang ampuh agar kami bisa membangun jembatan yang kuat dan awet? Dengan ini, jawab salah seorang menir sambil menunjukkan jari telunjuknya tepat di kepala orang yang bertanya. Dari dialog tersebut, warga pribumi berasumsi bahwa untuk membangun jembatan yang kokoh, maka harus menggunakan kepala manusia. Tentu saja tidak ada yang mau kepalanya dijadikan tumbal, maka muncullah cerita orang potong kepala untuk mencari tumbal dengan cara menculik dan memenggal kepala mereka. Padahal bagi para menir Belanda, saat ia menunjuk ke arah kepala, itu berarti menggunakan isi kepala untuk menghasilkan jembatan yang kokoh. Dan tentu isi kepala yang dimaksud adalah otak. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.